itu sama juga seolah-olah nilainya sholat semalam penuh di luar Ramadan. Ya. Kalau sholat isya nisful lail, setengah malam. Jadi isya berjamaah itu nilainya sama juga setengah malam. Luar biasa kan. Nah, di bulan Ramadan biasanya memang isya sama subuh itu yang kita nggak lepas tuh berjamaahnya. Maka ketika kita sholat subuh berjamaah itu di bulan Ramadan sama juga dengan sekali sholat 70 malam. Nggak berhenti, 70 malam nggak berhenti. Kewajiban kita dengan dikerjakan berjamaah di masjid, kemudian itu di bulan Ramadan, maka seperti kita sholat 70 malam. 2 bulan lebih, Bang. 2 bulan lebih, nggak masuk sebenarnya. Ditambah Aisyah setengah dari itu, 35 jadi 105 malam. Kalau 30 hari maka sudah 100 kali 3 aja 3.000 lebih, hampir 4.000 dah, hitung sendiri dah. Caloannya oleh ya. Udah kurang dari 4.000 tapi lebih dari 3.100, saya sekarang mikir. Masya Allah, itu 1 bulan penuh kita. Maka wajar aja kalau habis lebaran kita ngasor lagi sholat. Nah, udah merasa kebanyakan. Nah, biasanya di kampung sono mah itu pas lebaran sepi buat masjid, buat tutup. Tapi karena makanya enggak, insyaallah udah kan. Apalagi sampai ada yang ninggalin sholat, alhamdulillah itu berarti kita membocorkan tabungan kita. Kalau air itu sudah banyak banget, sedikitnya kita bocorin tuh, habis nggak apa? Itu artinya meninggalkan sholat nanti habis lebaran, walaupun kita udah banyak buat tabungan kebaikan, bocor berarti sekali. Ya tanpa hisabi ujur syar'i, dengan tanpa ujur syarat. Ya, gue pengen gak sholat, nggak sholat mau dulu bulan puasa udah kenyang banget puasa dulu. Ya, mau nggak sholat sekali aja johor sekali, kalau udah tahu ya benar. Itu kebocoran kita. Ya jadi amal kita nanti lama-lama habis. Kayaknya jangan sampai tambal terus. Malah sholat itu harus ditambal dengan sholat nawafil atau sholat sunnah. Tuh. Alhamdulillah. Wahuwa syahru sabri, dan bulan itu adalah bulan sabar. Ini jadi kalau kita masuk Ramadan, kesabaran siap dipertinggi. Ya. Wasbiru warobitu, terus tingkatkan kesabaran. Jangan katakan sabar itu ada batasnya. Nanti kalau kita baca, kita kajian bab sabar lain-lain. Ya, yang jelas ini bulan sabar. Bawaannya rasa ngambek. Ya, apalagi perut lapar. Ya, kemudian juga lebaran dikit lagi. THR belum jelas. Bawaannya gitu rasanya. Ya, panas banget tuh ujian itu. Wasabru sawabuhul jannah. Dan sabar itu ingat balasannya adalah surga. Dari situ larinya tuh. Sabar bulan Ramadan, diniatkan sabar. Emang kalau kita nggak ingat pakai ilmu mah, sabar memang susah banget. Tapi begitu kita mau marah, ingat ya Allah, kali udah pernah dengar di pengajian itu, balasan sabar itu cuma surga. Harap berusaha sabar. Ya, yang namanya sabar itu di hati itu memaafkan, kempes sendiri, bukan sabar menahan. Ya, menahan diri kemudian itu jadi penyakit nanti, diabetes lagi tinggi lagi. Ya, lepas, ikhlas, sabar, merasa Allah mantau. Ya sama seperti kita misalnya dikatakan oleh Allah itu bahwa surga itu yaitu alamatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri orang dapat surga itu salah satunya di samping dia infaknya ringan tangan, ya baik sempat maupun sempit, dia juga pandai menahan marah. Nah, pandai menahan marah itu, marah di hatinya sudah dipadamkan lebih dulu, pandai dikelola. Terutama kalau memang hanya dirinya yang seolah-olah direndahkan, dilecehkan, dia sabar.
bukan agamanya ya. Kalau agamanya bukan lagi kita gunakan sahabat. Agama itu menjadi kehormatan buat kita. Iffah. Jiwa kita itu harus ada rasa bela agama. Kalau agama kita direndahkan, minimal di hati benci buat orang itu. Minimal benci buat orang itu yang melecehkan agama. Sekarang kayaknya banyak juga tuh yang melecehkan agama itu. Minimal kalau kita nggak berani mah udah sebel banget, empat banget ya. Jangan bilang sabar bukan. Agama itu yang dihina berarti kita harus ada rasa marah ya. Nah itu Pak Ferry itu baru pulang dari Mekah itu masih sabar aja beliau ya, alhamdulillah. Sebelum beliau kalau udah lagi pakai baju loreng mah kita ngeri, sekarang mah nggak biasa sabar ya. Idolnya Pak Haji baru yuk sabar, diniatkan betul-betul kita sabar, terutama sabar menghadapi orang paling dekat dengan kita, yaitu istri kita, anak kita, melebar pada tangga kita. Kadang-kadang kita sama istri sama senyum segan batasnya, sama segan sama istri, dia sama istri orang bukan ramah banget, kadang-kadang begitu ya. Sama istri kita walaupun nakuk ke dari mana Pak, anaknya serah itu sama ujian kita. Ingat itu jannah surga. Jadi kalau misalnya menahan marah itu, misalnya ketika dia marah, dia tahu kalau gua ajar ini ya nggak ada apa-apanya dia, tapi dia tahan sabar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, padam dan jadi nggak marah. Misalnya kata begini lah, saya naik motor, tiba-tiba kita dikagetin sama mobil, was, kaget banget. Kadang-kadang keluar tuh kata-kata yang kurang sopan. Wah, mampus tuh ini kan gitu. Kaget ya, refleksnya kita sadari, coba sabar. Di situ sabar. Allah, untuk masih begitu. Bukan kemudian sabar ketika mobilnya berhenti, turun tek. Lihat tentara gede banget. Ya, terus di dashboardnya ada beceng. Ada apa Mas? Oh enggak Pak, cuma sabar orangnya. Bukan sabar itu, bukan sabar. Takut. Ya. Tapi sabar itu ketika nyemalangin itu bocah kurus banget. Apa Mas? Marah. Iya, bocah bisa jorokin jatuh. Tapi kita sabar itu, sabar. Bukan tentara tadi. Ya, tentara mah bukan sabar itu mah kiper. Ya, itu sabar. Makanya sabar kita kepada yang lebih bawah. Ya, yang kira-kira kita bisa marah. Tapi kita nggak marah, itu namanya sabar. Balasannya adalah surga. Wa huwa syahrul muwasah. Ini bulan wasah. Bulan saling peduli, saling meluaskan, saling ringan tangan untuk membantu. Ya. Man yasarallahu, barang siapa man yasara akhihi, barang siapa yang memudahkan saudaranya, yasarallahu fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Jadi motivasinya begitu tuh. Kalau kita nolong orang, jangan buru-buru belum dah. Gue juga ngapain mulu-mulu. Gue juga dalam kondisi begini. Kalau kita nolong dan kita mampu, insya Allah kita akan Allah tolong. Wallahu fi auni abdi, maka na abdu fi auni akhi. Allah siap aja menolong orang, seorang hamba, selama hamba itu suka menolong saudaranya. Ini motivasi kita itu. Ramadan itu puasa. Rasanya gampang aja gitu loh, kendor-kendor aja. Isi Pak, saya kira-kira ini saya lagi cek urusan Pak, ya udah ngecek harus dorong dulu. Ya, pokoknya gimana ya, legowo kita mendengar keluhan orang, terima dulu, yang kita bahas umur lagi, carikan jalan solusi. Kalau ada orang datang ke rumah kita minta tolong, itu sebuah perjuangan bagi yang bersangkutan, dan itu kehormatan buat kita. Nggak semua orang itu mau datang ke rumah orang tertentu minta tolong, kecuali udah dihitung sama dia. Kemana nih ya, mau yang begini, itu kan dia mikir, kayaknya saya mau ke rumah saya gini, ya. Orang yang rumahnya begini-gini gitu ya, misalnya. Begitu assalamualaikum, udah kehormatan buat kita. Kita dipandang orang yang bisa menolong dan mencarikan jalan keluar. Jangan begini, Bang Ustaz, ada apa? Ngomong-ngomong lagi longgar juga nggak kira-kira? Ya gitu kan, mulai kan? Ya kok warna sama hari kita kok gitu. Ini saya dah.
Itu kali itu gua. Iya kita juga emang begini. Kita sama-sama curhat dua-duanya. Ya. Kalau bisa dengerin dulu dah. Ya. Nah, kita cari jalan keluarnya supaya pulangnya ada sedikit berubah lah. Ya syukur-syukur kalau ada tonton pakai ngomong urusan begitu mas saya mah tenang aja. Berapa emang perlunya? Ya, gope aja deh buat ini. Iya buat lebaran. Gini, ya begitu lagi panjang aja. Nah, gitu kira-kira artinya pokoknya semangati orang. Allah akan menolong kita. Ini salah muasa. Jadi bermurah hati di bulan Ramadan. Wa syahru, dan bulan ini yujadu fihi, di mana ditambah dalamnya itu rizkul mukmini, rizkinya orang-orang beriman. Jadi insya Allah orang beriman di bulan Ramadan akan bertambah. Ya apakah itu kesehatannya, ya apa lain sebagainya. Kalau yang namanya THR dan lain sebagainya itu ujian aja, ya. Adanya ujian, nggak adanya ujian juga, ya. Tapi pada dasarnya itu kata Rasulullah, dan beliau itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, orang percaya dipercaya. Maka ketika beliau menyatakan ini bulan Ramadan, bulan rezeki kita, insya Allah apa aja itu jadi rezeki kan, bakwan laku, es laku, timun, lewah dan sebagainya itu laku tuh bulan Ramadan, berkah. Ya, tidak ada orang yang dagang lebih banyak selain daripada bulan Ramadan. Apalagi itu mulai habis asar juga ya, udah mulai itu macam-macam. Nah itu bagian daripada rezekinya orang beriman. Kalaupun ada orang-orang yang bukan Islam punya dagang ya nggak masalah, itu ya Allah yang akan memberikan rezeki, semua diberikan. Man fatara fihi shaiman, siapa orang yang ngasih buka puasa bagi orang yang berpuasa itu, kana lahu, maka baginya adalah seolah-olah atikil kobatin, yaitu membebaskan budak. Membebaskan budak. Dan budak itu kalau sekarang kita nggak ada budak, paling tidak seolah-olah kita sudah membantu orang-orang di bawah kita, ya. Wa maghfiratun lizunubi, dan pengampunan buat dosa-dosanya. Oh, siapa orang yang ngasih buka puasa? Kulna, kemudian kami berkata tuh para sahabat Rasul, karena ini kan di hadapan para sahabatnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kullana, tidaklah semua kami itu yajidu ma yuktiru bihi lisaimi, enggak semua kami itu bisa memberikan buka puasa buat orang yang berpuasa, enggak semua. Kadang-kadang buat kita kok nyari segala macam, kadang-kadang di Jumat tuh ada Jumat berkah tuh. Sekarang udah menjadi budaya, ya. Alhamdulillah, bungkusan nasi padang tinggal mesen, terus apa segala macam. Nah, bulan Ramadan juga nanti begitu. Pokoknya nunggunya di masjid, Pak. Tunggu di masjid. Insya Allah nanti ada lah. Ya, ada ajan. Ya, coba di masjid. Pokoknya ya, terutama wali kelas yang saya tahu tuh ya, sampai habis tahi juga tuh. Haji Gunam pulang yang gendol. Nggak habis dimakan. Ya. Nggak semua punya ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, yu'tillah, Allah akan memberikan hada sauba, ini pahala. Jadi Allah akan memberikan pahala ini, yaitu pahala di mana diampuni dosanya. Itu adalah liman yuktiru, bagi orang yang memberikan buka shaiman berpuasa ala maskotin laban, walaupun hanya seteguk susu, ya, au tamrotin, atau sebutir korma, au surbatin, atau seminuman ma'an, yaitu air, atau ya pokoknya seteguk air atau segelas air, ya. Jadi kasih susu dikit atau ada korma, pokoknya yang kecil-kecil itu, nggak banyak karena nggak punya. Waman asba'a, dan barang siapa yang membuat kenyang shaiman orang berpuasa, tentu harus maghrib ya, kenyang 12, kana lahu maghfiratun,
maka baginya adalah mendapatkan pengampunan li dzunubihi, dari dosa-dosanya. Kemudian wasaqam, dan akan diberikan bihi min haudi, dengannya itu daripada haudi itu telagaku, syurbatin yaitu minuman, la yajma, dan tidak akan pernah haus ba'daha, setelah itu, hatta yudkhilul jannah, sampai itu masuk surga. Jadi siapa orang yang ngasih buka puasa walaupun dikit aja, dosanya diampunin, kemudian insya Allah akan diberikan pemuas dahaga nanti di akhirat, yakni di telaganya Rasulullah, dan habis minum itu nggak pernah aus-aus lagi. Ya. Kalau kita sekarang mulai habis minum penyambat terus nggak aus lagi kan? Apalagi nggak gula, udah aus lagi aja gue ya. Ya gejala-gejalanya.